Selamat siang, perkenalkan nama saya Kristi Veronica, mahasiswi Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta jurusan International Relations Batch 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai PLTA atau yang disebut sebagai pembangkit listrik tenaga air sebagai sumber energi, terutama di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi. Manusia memanfaatkan potensi sumber daya alam menjadi energi, terutama energi listrik. Salah satu energi yang dimanfaatkan berasal dari aliran air yang digunakan pada PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau yang biasanya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan air dengan mengubahnya dari energi potensial dan energi kinetik air. Tidak hanya sebatas air dari sebuah air terjun dan waduk, melainkan juga meliputi pembangkit listrik yang mengeluarkan tenaga air dalam bentuk lain seperti halnya tenaga ombak. Pemanfaatan tenaga air telah digunakan sejak zaman kuno. Pada masa itu, energi ini digunakan untuk menggiling gandum serta kegiatan lainnya. Perkembangan penggunaan tenaga air dimulai pada pertengahan tahun 1770-an oleh insinyur Prancis bernama Bernard Forestier Belindo yang menerbitkan buku berjudul Arsitektur Hydraulique yang menjelaskan mengenai fungsi hidrolik sumbu vertikal dan horizontal. Kemudian pada akhir abad ke-19, generator air mulai dikembangkan dan dapat dipasang pada mesin hidrolik. Pada tahun 1878, pembangkit listrik tenaga air pertama dikembangkan oleh William George Armstrong di Craigside, Inggris. Generator ini digunakan untuk menyalakan sebuah lampu busur di ruang galeri seninya. Selanjutnya, pembangkit listrik bernama Skolkock nomor 1 di dekat air terjun Niagara, Amerika Serikat pada tahun 1881 juga berhasil menghasilkan listrik. Sedangkan pembangkit listrik ciptaan Edison yaitu Vulcan Street mulai beroperasi pada tanggal 38 September 1882 di Appleton, Wisconsin yang menghasilkan listrik berkapasitas 12,5 kW. Sejak saat itu, perkembangan generator air untuk menghasilkan listrik terus berkembang. Energi air dianggap lebih ramah lingkungan dibanding batu bara atau energi fosil lainnya. Beberapa negara yang memanfaatkan tenaga air sebagai sumber listrik utama antara lain Norwegia, Kongo, Paraguay, dan Brazil yang mencapai 85% dari total kebutuhan listrik negara tersebut. Pada kerangka pembangkit listrik tenaga air, terdapat beberapa kerangka yang menjadi kesuksesan teknologi tersebut, seperti waduk dan bendungan yang berfungsi sebagai penyimpan atau penampung air. Berfungsi sebagai penyimpanan energi, selain itu bendungan digunakan untuk menaikkan permukaan air agar air dapat bergerak dan menghasilkan tenaga. Pipa pesat atau penstock adalah alat yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengarahkan air menuju turbin. Turbin merupakan komponen untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Turbin secara umum dapat diartikan sebagai mesin penggerak mula, di mana energi fluida kerja yang digunakan langsung memutar roda turbin. Fluida kerjanya yaitu berupa air, uap air, dan gas. Bagian turbin yang berputar dinamai rotor atau runner pada turbin cross flow, ataupun juga roda turbin. Sedangkan bagian yang tidak berputar dinamai stator atau rumah turbin. Rumah turbin terletak di dalam rumah turbin, dan poros daya yang menggerakkan atau memutar bebannya disebut generator. Nozzle adalah alat atau perangkat yang dirancang untuk mengontrol arah atau karakteristik dari aliran fluida yang terutama untuk meningkatkan kecepatan saat keluar atau memasuki sebuah ruang tertutup atau pipa. Sebuah nozzle sering berbentuk pipa atau tabung dari berbagai variasi luas penampang yang dapat digunakan untuk mengarahkan atau memodifikasi aliran fluida atau cairan maupun berbentuk gas. Generator adalah komponen yang berfungsi menghasilkan energi listrik yang berasal dari energi mekanik. Generator dan turbin saling terhubung oleh gigi putar sehingga ikut memutarkan generator. Perputaran tersebut juga berpengaruh sehingga memutar kumparan magnet dan terdapat di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan arus AC. Jalur transmisi yang berfungsi untuk menyalurkan listrik dari PLTA menuju rumah, industri, dan tempat-tempat lainnya yang membutuhkan energi listrik. Namun, listrik tersebut harus diturunkan tegangannya oleh alat transformator step down sebelum digunakan untuk berbagai keperluan. Cara bekerja PLTA juga sangat efisien dan mudah dimengerti. Perubahan energi potensial dari aliran air menjadi energi listrik adalah prinsip dasar PLTA. Transformasi energi tersebut terjadi berkat bantuan gaya gravitasi, yaitu air yang telah dibendung dialirkan menuju turbin. Ketika air telah mengenai turbin, maka energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik dan memutar turbin yang menghasilkan energi mekanik. Turbin yang berputar diteruskan putaran ke generator.
Energi mekanik yang berasal dari turbin dikonversi oleh generator menjadi tenaga listrik. Selanjutnya, alur listrik akan melewati power supply dan dialirkan ke pengguna melalui kabel-kabel yang saling terhubung. Kabel-kabel penyalur daya listrik tersebut melalui sutet dan tiang-tiang listrik hingga ke kehidupan sehari-hari. Air yang turun mengenai turbin tadi kemudian akan dialirkan ke sungai sehingga bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat, seperti kebutuhan air bersih, pertanian, ladang, serta keperluan lainnya. Jika dijelaskan secara sederhana, prinsip dasar dan cara kerja PLTA adalah aliran air yang digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. PLTA memiliki keunggulan-unggulan lainnya jika dibandingkan pembangkit listrik yang lainnya, seperti PLTA lebih cepat dalam merespon beban kebutuhan listrik. Pembangkit ini cocok digunakan pada tipe P, yakni untuk kondisi beban puncak yang besar dan sebagai cadangan ketika ada gangguan. Pembangkit listrik juga menggunakan tenaga air yang ramah lingkungan, bebas emisi karbon sehingga tidak menyebabkan polusi serta efek rumah kaca. Gas emisi yang dihasilkan oleh PLTA lebih kecil dibanding sumber pembangkit lainnya. Pada masa pakai PLTA juga sangat panjang, yaitu dapat menghasilkan listrik selama 50-100 tahun. PLTA juga berupa waduk atau bendungan dapat menjadi lokasi wisata air. Selain itu, dapat menjadi sarana pembelajaran mengenai potensi tenaga air serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Air waduk atau bendungan yang tertampung juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan seharian masyarakat, irigasi sawah, serta cadangan air ketika musim kemarau. Ada kelebihan juga pasti ada kekurangan. Investasi dalam pembangunan dan pemrosesan PLTA butuh dana yang sangat besar. PLTA juga membutuhkan lahan yang luas dalam membangun bendungan dan kebutuhan pembangkit listrik tersebut. Pembangunan bendungan juga dapat mengganggu ekosistem danau atau sungai, bergantung pada cuaca seperti pada halnya ketika musim kemarau. Air akan sedikit digunakan, bahkan disimpan untuk keperluan masyarakat sehingga PLTA tidak dapat beroperasi demi keseimbangan ekosistem mereka. PLTA merupakan sumber energi potensial bagi negara kita. Tidak hanya Indonesia, masih banyak negara-negara maju lainnya yang mulai meninggalkan sumber energi fosil seperti batu bara dan beralih ke sumber energi yang terbarukan seperti matahari dan energi air. Oleh sebab itu, pengembangan PLTA di Indonesia harus dilakukan untuk mencukupi cadangan energi listrik nasional. Sekian pemaparan materi dari saya Kristi Veronica, pamit undur diri, terima kasih.